hanya dilabeli dengan AI atau apalah, Galaxy AI atau AI Core atau apa. Pokoknya intinya cuma perbedaannya adalah di AI. Layarnya sama, kameranya sama, CPU-nya sama, konektivitasnya pun sama. Jadi apa sebenarnya bedanya? Halo guys, ketemu lagi dengan Pak Levi di channel Gadget Gang. Setelah minggu yang lalu kita ngebahas barang-barang atau gadget-gadget yang ya mungkin masuk di akal, tapi yang jelas masuk di dompet. Minggu ini kita akan buka opini aja. Jadi kalau kalian ngikutin perkembangan zaman, kalau ngikutin teknologi, pasti ngeh kan kalau tiap tahunnya itu pasti ada HP baru yang rilis. Ya entah itu dari pabrikan besar seperti yang Korea atau yang Apple, maksudnya yang buah setengah. Entah itu dari Korea, entah itu dari Amerika yang dibuat di Cina, atau entah merek-merek yang emang berasal dari Cina. Pokoknya kan tiap tahun ada aja nih HP-HP yang baru keluar. Nah, sebenarnya worth it nggak sih kalau kita upgrade HP kita setiap tahun? Ngikutin, ya tahulah, ngikutin jadwal rilisnya para pembuat HP tersebut. Video ini berisi opini. Disclaimer, video ini berisi opini. Tapi kalau kalian ya, you know lah, kalau kalian berasa atau memikirkan hal yang sama atau punya pikiran yang lain, ya itu semua haknya semua orang, itu haknya kalian. Tapi ya, boleh di-share opini kalian di komen bawah nanti ya. Nah, mari kita bahas di video ini. Biasanya yang jadi pertanyaan terbesar ketika orang mau upgrade HP pada tahun-tahun sekarang ya, bukan pada zaman dulu. Pada tahun-tahun sekarang ini, biasanya adalah dari spesifikasinya. Jelas, walaupun dari dulu juga dari zaman Bapak Presiden masih SD juga, kalau orang mau beli barang yang dilihat adalah spesifikasinya. Karena ya dasarnya adalah dengan harga segitu, pantas nggak sih kita dapat barang yang kualitasnya segini, gitu nggak sih? Nah, kalau kalian ingat zaman dulu HP-HP Nokia yang belum ada layarnya besar-besar kayak HP-HP sekarang gini, itu ya udah ada perbedaannya yang bikin mereka bisa berperang. Dulu pemain besarnya adalah Nokia, Motorola, Siemens, atau Sony Ericsson. Kalau kalian masih ingat salah satu dari merek-merek itu, berarti ya umur kita nggak jauh beda. Nah, semakin kesini spesifikasinya sendiri makin gila-gilaan. HP itu udah makin lama makin seperti komputer, seperti atau bisa dibilang seperti laptop fungsinya. Lalu ditambahi dengan kamera yang awalnya kita hidup di zaman video skandal 3GP. Kalau dulu kalian tahu, ya pasti tahu. Lalu diteruskan mungkin kameranya VGA. Ingat kalian yang pernah zaman-zaman emo dulu selfie atau bikin video pakai kamera VGA yang pada zamannya ya tentunya terasa jernih. Cuman kalau sekarang ya you know lah, burik-burik sedap gitu kan. Terus dilanjutin lagi ke sininya, kameranya makin jernih, resolusinya udah nyampe HD. Tahun 2009-2010-an kalau nggak salah itu pertama masuk di Indonesia, pertama populer di Indonesia, resolusinya HD tuh kayak wah. Kalau kalian punya HP-HP itu pada zaman itu udah dijamin kalian itu sultan atau anak sultan atau pacarnya sultan. Tahun 2015 ke atas dengan teknologi yang makin mentok, sekarang nih semua HP sebenarnya nggak jauh beda spesifikasinya ya. Minimal di atas kertas spesifikasinya nggak jauh beda. Terus yang bikin beda apa sih? Kalau trennya saat ini memang lebih cenderung ke arah software. Karena ya kalau kita tahu dikit-dikit yang dibahas adalah AI, yang dijual AI, kamera pakai AI, nelpon aja pakai AI, kalian mau search barang apa-apa pakai AI. Nah, jadi udah kelihatan semuanya itu ngarahnya ke AI atau ke sisi software. Jadi udah bukan perbandingan dari hardware-hardwarenya yang mana yang lebih canggih, mana yang lebih kuat. Ya di satu sisi emang diuntungkan juga karena kita punya powerhouse yang makin bisa bikin kita produktif. Tapi di sisi lain juga dengan harga yang makin gila, apa sih sebenarnya yang bikin suatu barang itu jadi worth it gitu. Contohnya di sini ini ada 3 HP Samsung. Ini dari 2 generasi. Jadi ini ada Note 9 itu rilisan tahun 2018 dan S20 FE ini rilis tahun 2020. Jadi kalau kalian tahu seri FE dari Samsung itu adalah seri low budgetnya dari flagship mereka. Nah kalau yang seri Note karena sekarang udah nggak ada, diganti dengan seri Ultra di line up S-nya. Jadi ya masih tetap dengan harga yang paling tinggi dari yang tinggi. Jadi emang sultannya sultan. Cuman kalau dulu HP-nya sultan adalah seri Note ini. Nah kalau dilihat-lihat sebenarnya bedanya jauh nggak sih? Dengan HP-HP yang zaman sekarang, kita nggak punya Samsung S23 soalnya dipakai ngerekam. Tapi nanti kalau ada waktunya nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Atau di video lainnya nanti kalau kalian mau silahkan komen di bawah. Nah kalau opini sendiri ya ini sekali lagi ini opini pribadi. Cuman kalau misalnya kalian setuju atau enggak,
Tentunya itu hak kalian. Cuman ini opini pribadi saya adalah makin ke sini, makin ke sana. Sejauh ini yang paling jauh. Yang paling jauhnya apa? Yang paling jauhnya itu adalah dalam hal pabrikan HP itu, mereka ngerilis HP itu nggak ada bedanya sebenarnya. Terutama kalau kita lihat contohnya yang paling besar di tahun ini ketika Samsung merilis S24 mereka, yang ternyata sebenarnya hardware-nya adalah 1112 dengan S23. Hanya dilabeli dengan AI atau apalah, Galaxy AI atau AI Core atau apa. Pokoknya intinya cuma perbedaannya adalah di AI. Layarnya sama, kameranya sama, CPU-nya sama, konektivitasnya pun sama. Jadi apa sebenarnya bedanya? Nah, sedangkan harganya sendiri ya walaupun tidak terlalu beda, terpautnya, tapi tetap saja ada sedikit peningkatan. Menurut kalian worth it nggak sih dengan perbedaan harga yang ya cukup bisa dilihat perbedaannya, cukup bisa dirasakan perbedaannya? Terdapat perbedaan fitur yang bisa dibilang hampir nihil. Ya mungkin sebetulnya nggak nihil-nihil banget kalau misalnya kalian tipe pengguna AI yang bisa menggunakan secara penuh itu fitur-fitur dari HP tersebut, ya pastinya mungkin bisa dijustifikasi. Nah, tapi kalau untuk kita, orang-orang yang biasa pakai handphone, cuman buka IG, scroll TikTok, atau lain-lain sehari-hari, worth it nggak sih? Atau kalian mungkin tipe-tipenya orang yang ngikutin tren harus terbaru, kalau misalnya bukber sampai nyewa HP segala. Ya itu pilihannya masing-masing, itu uangnya masing-masing juga, nggak ada yang ngelarang juga sebetulnya. Cuman ya karena video ini isinya cuma renting doang, apa sih sebenarnya faedahnya kita upgrade HP setiap tahun yang bedanya bisa dibilang nihil malah, cuma beda di softwarenya doang. Logikanya kan bisa aja kita pakai software atau misalnya pakai custom OS, kita install sendiri sehingga fitur-fitur dari software terbaru tuh masuk ke HP kita yang ya nggak baru-baru amat gitu. Contohnya aja kan, kalau pakai bawaannya Samsung, kita ngomongin dulu Android, karena untuk pembahasan dari Apple ada pembahasannya sendiri nanti, karena jailbreak sendiri sekarang udah benar-benar ditekan sama Apple, jadi kita bahas di Android dulu. Balik lagi di Samsung, HP keluaran tahun 2014 seperti Galaxy S5, bisa aja kita flash OS-nya menggunakan custom OS, pakai Lineage OS, sehingga pada tahun 2024 ini alias 10 tahun dari HP itu dirilis, bisa menggunakan Android 14. Ya, itu yang salah satunya adalah Android terbaru saat ini. Yang notabene HP S20 FE seperti ini juga yang keluar, yang rilis tahun 2020, belum pakai Android 14. Ini cuma stuck di Android 13. Ya minimal buat sekarang, nggak tahu kalau misalnya tahun depan Samsung mau rilis updatean baru, nggak tahu. Cuman logikanya seperti itu. Dengan hardware yang berusia 10 tahun pun bisa aja kita masukkan software dengan programnya, dengan fiturnya yang bisa dibilang adalah zaman now. Jadi bukan fitur-fitur dari 10 tahun yang lalu. Karena bedanya apa sebenarnya kalau diingat-ingat 10 tahun yang lalu juga nggak terlalu banyak bedanya, sama aja. Kita 10 tahun yang lalu udah punya Instagram, kita udah bisa scroll Facebook, kita ada Twitter ya, atau sekarang X, tapi tetap aja kita panggilnya Twitter, nggak enak. Paling bedanya apa? TikTok. Dulu belum ada TikTok, semua orang di IG atau di Facebook. Tapi intinya semuanya sama aja, semua orang cuma pakai untuk sosial media guys. Jadi ya, seberapa besar orang yang pakai HP mereka sebagai powerhouse, sebagai alat produktivitas, ya mungkin cuma beberapa persen, cuman oknum, bisa dibilang cuma oknum dari seluruh pengguna smartphone di Indonesia ini. Walaupun bisa dibilang saya adalah salah satunya. Dulu waktu masih kerja jadi HR, berkutat dengan penggajian data Excel yang besar-besar, ketika zamannya itu semua orang di kantor, kalau lagi dinas keluar kota, kalau jauh dari kantor, semuanya ribut nyari warnet untuk ngerjain tugas mereka. Sedangkan kalau kalian tahu sebenarnya HP Android dari tahun 2013 pun sudah support Excel. Apalagi kalau seri Note, walaupun layarnya kecil, kalian bisa pakai S Pen, bisa dikerjakan di situ. Dengan formulanya juga ya, semua juga ada sebenarnya, hampir semua ada. Jadi sebenarnya ya kembali lagi ke penggunanya, sebut apa dengan fitur HP yang terdapat di HP-nya. Apakah itu cuma buat gengsi atau bisa dibuat produktivitas yang benar-benar produktif, ya balik lagi ke orangnya sebetulnya, bukan ke HP-nya, bukan terlalu ke HP-nya juga. Nah, kalian punya pengalaman nggak sih kalau buat kalian sendiri, zaman handphone kalian belum secanggih zaman sekarang, apa yang bikin terngiang di ingatan kalian? Apa fitur yang kalian suka yang mungkin hari ini nggak ada di handphone kalian? Bisa tulis di komen di bawah ya. Soalnya kalau saya pribadi paling seneng itu adalah fiturnya hover to preview, atau apa ya namanya dulu, air swipe atau apalah itu dari Samsung. Jadi intinya, misalnya kalau kalian buka galeri, nggak usah disentuh,
cuma simpen jari kalian di atas layar, mungkin beberapa senti seperti ini, maka si gambar foto atau videonya yang ada di galeri tersebut akan membesar atau muncul previewnya. Salah satu fitur yang sebenarnya saya suka banget dulu, tapi sekarang kayaknya nggak dilanjutin di line up flagshipnya. Mungkin cuma di seri Ultra aja yang pakai S Pen masih bisa di hover dari jarak beberapa senti untuk mempreview suatu file atau suatu apalah itu. Nah, nggak kerasa ini udah 10 menit lebih kita berbacot-bacot seperti ini. Jadi ya balik lagi, sebenarnya worth it nggak sih upgrade HP dengan spek terbaru menurut kalian? Ayo kita diskusi di kolom komentar, tulis pendapat kalian, bebas, mau setuju mau enggak. Silahkan, karena itu opini masing-masing, karena kalian beli handphone dengan uang masing-masing. Atau mungkin uang pacar, atau mungkin uang orang tua. Nggak tahu, yang jelas itu uang-uang kalian, tapi kita pengen dengar opini kalian. Sekian video renting kali ini, karena jarang-jarang kita buat video renting seperti ini, karena ya mulai gregetan juga di kepala setelah kemarin rilis S24 yang ya makin sini makin nggak ada bedanya dengan HP pada keluaran sebelumnya dengan harga yang bisa dibilang ada bedanya. Jadi ya sekali lagi, kalau kalian punya komentar, kalau kalian punya opini, tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi secara sehat di kolom komentar. Kita pengen dengar semua pendapat kalian. Saya Pak Levi dari Gadget Gang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yang mungkin nggak akan renting lagi, tapi kita akan review barang-barang yang lain. Yang jelas, I'll see you next time. Sampai jumpa.